Salam sejahtera buat kita semua. Pembahasan kali ini adalah 12 nada dasar. Langsung saja kita praktek. Langkah yang pertama buat teman-teman yang baru belajar ataupun yang sudah belajar tapi masih bermain musiknya, ya seperti itu saja. Nah, kita ikuti saja beberapa cara seperti yang akan saya bawakan. Langkah pertama adalah pahami dan kenali rumus dasar, ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini di keyboard atau piano, rumus dasar, kalau kita belajar di pembelajaran tentang rumus ini harus benar-benar dipahami. Bahkan kita harus kenal benar dengan rumus ini. Nah, rumusnya hanya sederhana. Jadi kalau kita belajar musik keyboard atau piano, sebenarnya kita hanya belajar satu oktav ini saja, ya. Jadi dari nada do sampai dengan do yang di oktav berikutnya. Nah, ini adalah satu oktav. Nah, rumusnya ya di sini aja, bagian ini saja, ya. Nah, caranya untuk kita pahami, yang pertama kita mengulang sedikit, ya. Kalau kita mulai dari nada do yang di sini, berarti ini nada do-nya sama dengan C. Nah, kalau dilihat dasarnya dari mana, lihat aja tutsnya yang hitamnya 2, 3. Nah, di oktav berikutnya, satu oktav berikutnya di bagian sebelah sini sama kan, tuts hitamnya 2, 3. Ini juga 2, 3. Ini 2, 3, ya, tuts hitam. Dan seterusnya sama. Nah, kita ambil saja, fokuskan di bagian sini satu oktav untuk kita bisa memahami, mengenali rumus dasarnya, ya. Kalau di sini do sama dengan C, kemudian di sini D, ini E, ini F, ini G, ini A, B, dan kembali lagi ke C. Ini sudah, kalau dari dibaca solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini udah 7 nada dasar. Nah, kemudian ditambah 5 bagian tuts yang hitam, ya. Tuts hitam ini kalau C naik setengah namanya C crash. Kalau D naik setengah, D crash. Kemudian E naik setengah, F. F naik setengah, F crash. G naik setengah, G crash. A naik setengah, A crash. Kemudian B. Nah, jadi totalnya adalah 12. Nah, untuk kita pahami dan mengenali rumus dasarnya, yang harus kita ketahui, kita pakai saja nada dasar do sama dengan C. Yang harus diketahui bahwa setiap nada dari do, ya, do, ke re ke mi, ke fa, ke sol, ke la, ke si, dan kembali ke do, itu ada namanya jarak nada, ya. Jadi kalau nada dari do ke re, ini jaraknya 1. Kenapa dibilang 1? Karena ini setengah, di atasnya setengah 1, ya. Kemudian re ke mi, ini setengah, re ke mi jaraknya 1. Kemudian mi ke fa, karena tidak ada batasannya, jadi setengah, ya, mi ke fa setengah. Kemudian fa ke sol jaraknya 1 karena ada batasannya, setengah ini, kemudian tambah setengah 1. Kemudian sol ke la, ini ada batasan juga, naiknya setengah, kemudian setengah menjadi 1. Kemudian la ke si, ini juga jaraknya 1 karena ada batasannya setengah, kemudian tambah setengah 1. Nah, kemudian si ke do, ini jaraknya setengah, sama dengan mi ke fa. Nah, jarak nada ini tadi
1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini adalah acuan untuk kita mengerti mulai dari tangga nada ataupun nanti membentuk chord. Nah ya, jadi ini adalah rumusnya. Kalau kita pahami bagian ini, maka nanti bagian-bagian yang lainnya untuk mencari chord ya, itu akan mudah. Jadi di sini harus benar-benar dipahami ya. Kita lanjut langkah yang kedua, pembahasan chord inti. Nah, apa itu chord inti? Ya, kita pakai nada dasar do sama dengan C. Jaraknya kita udah ketemu. Maka kalau kita mencari chord intinya, kalau dari do, ini nada dasar do sama dengan C. Setiap nada fa dan sol ya, fa, do, fa dan sol selalu berbunyi nada mayor ya. Artinya kalau ini chordnya C ya, kalau chord C seperti ini ya. Nah, ini do mi sol. Bisa dilihat juga video sebelumnya tentang membentuk chord juga sudah ada ya, ada di deskripsinya. Nah ini kalau ini do, chordnya sama dengan do. Kalau dia ke chord yang bunyinya fa ya, jadi do re mi fa. Ini chord ini terbentuk dari tangga nada tadi ya, do re mi fa. Nah berarti kalau fa bentuk chordnya seperti ini mayor. Kemudian sol geser 1, ini mayor. Jadi poin pertamanya adalah nada do, fa, dan sol selalu berbunyi nada mayor. Artinya kalau di sini C, berarti C mayor, sini F mayor, sini G mayor ya. Baik tangan kiri, tangan kanan sama ya, sama. Kemudian poin keduanya, setiap nada re, mi, dan nada la selalu berbunyi minor ya. Ulangi, setiap nada re, mi, dan nada la selalu berbunyi minor. Ini berlaku di tangan kanan juga ya, re, mi, dan la. Nah ini ya, la selalu berbunyi minor ya. Kalau digabungkan do, fa, sol mayor, re, mi, kemudian la, ini minor. Jadi sudah membentuk satu kesatuan ya. Jadi ini sudah membentuk do, re, mi, fa, sol, la. Nah kemudian poin ketiga, setiap nada yang berbunyi si. Nah tadi kan sudah do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah ini si. Ini kalau di dalam bentuk chord, nah ini berbunyi diminis atau dim. Kalau chordnya berarti B, berarti B dim ya. Nah kalau semua dikasih nama dengan huruf, berarti ini C, C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B dim. Nah kembali ke C. Nah ya, ini C mayor juga sama dengan ini. Ini harus dihafalkan karena ini adalah chord intinya. Kemudian di langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga ini pembahasannya agak lama. Karena apa? Karena ini harus mengerti memainkan keseluruhan 12 tangga nada. Jadi 12 tangga nada dasar ini kita harus
memainkan tangga nadanya dulu, yaitu melodinya. Jadi kalau do sama dengan C, nah ya, kita sudah membahas tentang penjarian, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Kalau C, misalkan tangan kiri, ya, 1 oktavnya ya. Ini keseluruhan tangga nada dasar ya, C, do sama dengan C. Jadi tangga nadanya bacanya solmisasi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kemudian do sama dengan cis. Nah, ini dia. Atau C crash, dibaca cis ya. Ini kalau dimainkan, kalau yang tadi biasanya pakai kelingking, untuk nada yang di atas ini kita pakai jari tengah. Nah ya, jadi agak berbeda ya untuk yang tuts hitam ya. Cis, do sama dengan C crash atau cis ya. Kita cari tangga nadanya. Do, re, mi. Ini pakai jara nada. Jadi do, re, mi, do ke re 1, re ke mi 1, fa setengah, fa, sol 1, la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Nah, sesuai jarak nada yang tadi. Jadi jarak nada itu untuk mencari tangga nada ya. Kemudian kalau kembalinya dari do tingginya si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, seperti itu. Nanti dari tangga nada ini baru kita mencari chordnya. Chordnya seperti yang kita pernah belajar di rumus ya. Kalau chord itu do, mi, sol. Nah, berarti do, re, mi, fa, sol. Nah, berarti ini do, mi, sol. Nah, do-nya gini. Ini C crash. Kemudian kita cari nada mayor keduanya yaitu fa. Do, re, mi, fa. Nah, berarti ini F crash atau fis. Nah, kalau F crash berarti fa ke sol ke la ke si do. Nah, ini. Nah, untuk chord fa-nya ini bunyinya kan kalau dari tangga nadanya do berarti sini fa, sol, la, si, do. Jadi fa, la, do. Nah, fa, sol, la, si, do. Fa. Kemudian chord yang sol sebelahnya sol, la, si, do, re. Nah, ini sol, si, dan re. Nah ya, bisa dilihat di rumusnya tentang chord ya. Nah, jadi chordnya fa, chordnya sol, chordnya do. Do sama dengan C crash. Kemudian minornya re, do, re. Nah, ini re. Re. Nah, bunyinya re ada re, mi, fa, sol, la. Nah, ini bunyinya re. Kemudian mi, do, re, mi. Nah, ini jari mi. Ini F. Jadi F-nya berarti F minor ya. Nah, F minor itu seperti ini. Nah, jadi nadanya itu F, fis, gis ya, G crash. Kemudian atau fa, sol, la ya, fa. Ini ya. Do, re, mi, fa, sol. Ini mi, sol, sol, la, si. Jadi bunyinya mi, sol, dan si. Nah, ini bunyinya nada mi atau F minor. Kemudian nada la-nya ya, kita cari lagi do, re, mi, fa, sol, la. Ini bunyinya A crash atau kalau mundur dari B berarti bass. Berarti la, karena dia bunyinya la berarti kan minor. Berarti bass minor. Nah,
untuk mencari bass minor, kita mainkan aja seperti ini bass minor ya, atau la. La itu ada la, do, dan mi. Nah, jadi lebih mudah ya dicari dengan rumus ya, la, do, mi. Kalau dipakai solmisasinya la, si, do, re, mi. Nah, jadi kita ambil la, do, dan mi. Nah, jadi ini re, ini mi, ini la. Kalau dipakai notasi huruf, berarti ini re-nya ini, lihat aja yang sebelah kiri atau kelingking, ini nadanya kan C, D, D crash, atau ini S. Kalau ini E mundurnya S, berarti ini S minor, ini F minor, ini bass minor. Nah ya, mudah ya kalau dicari dengan rumus, dengan cara solmisasi. Kemudian untuk teman-teman tahu bahwa semua huruf yang ada di sini itu sifatnya tetap. Misalkan C ya, ini nanti kuncinya dia sebagai fa, sebagai sol, sebagai si. C ya tetap C, hanya saja nanti kalau dia misalnya ini do ya berarti C mayor. Kalau dia jadi la berarti C minor ya, atau yang lain-lain nanti namanya apa ya, tetap dia namanya C. Dan yang lain juga namanya tetap sama ya, kiri kanan tuh sama ya. Oke, kemudian do sama dengan cis tadi sudah, do sama C, do sama dengan cis ya. Kemudian tangga nada do sama dengan D. Nah, ini kita sudah pernah cari ya, ini do sama dengan D. Kita fokuskan yang di chord yang hitam ya. Kemudian do sama dengan S atau D crash. Nah ini ya, kita cari tangga nadanya, cari yang tengah dulu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah ya, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah tinggal dicari chordnya. Untuk tangga nada tadi kita pakai aja jarak nada ya, do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Nah, kemudian untuk chordnya sama, bentuk seperti yang ada di rumus do mi sol. Berarti kita cari do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, ini mi-nya, ini solnya. Nah, yang kanan nanti ini ikut saja. Nah, ya. Jadi kita cari dulu bentuk pertama dari chord yang ada ya, bentuk pertama. Jadi jangan dulu kita cari bentuk inversi yang seperti ini. Ya. Inversi, nanti kalau pakai inversi bingung nyarinya karena chordnya udah atau tangga nadanya terbolak-balik. Tapi kalau bentuk pertama dia masih berurutan ya. Ini untuk tangga nada do sama dengan S atau D crash. Nah chordnya sama, susun aja, do mi sol, terus re, fa, la, do, re, mi, do, re, mi, fa. Nah ini langsung fa, sol, la. Nah ini re nya berarti menjadi sama F minor tadi ya. Kemudian mi, oh nadanya bukan di sini ya, di nih do, re, mi. Nah ini berarti sini, ini G minor berarti do, re, mi. Nah seperti ini ya, nadanya mi, fa,
fa sol la si, jadi mi sol si. Nah ini ikutin saja. Kemudian fa, do re mi fa. Nah ini berarti as atau G crash ya. Do re mi fa, fa la do, jadi fa sol la si do. Nah ditandai. Nah dapat ya. Ini nada do re mi fa, ini fa nya. Kemudian solnya sol, sol itu bunyinya si re, sol si re, sol la si. Ya ini si nya si do re. Nah ini dia. Nah jadi bentuknya bass atau A crash. Nah ya, jadi fa sol, kemudian la, la nya do re mi fa sol la, la nya berarti C, berarti C minor. Nah ini C mayor, ini C minor. Nah kemudian si, la ke si satu, berarti dim, D dim ya, berarti D dim. Kalau D dim gitu, ini berarti dia jadi seperti ini. Nah bunyinya si, re dan fa. Nah ya, kalau jarinya besar boleh pakai yang jarinya ini, tapi kalau cukup ya pakai ujung aja. Baru kemudian kembali ke do. Nah ya. Do sama dengan D crash atau S. Kemudian ini yang E ya. Kalau E kita sudah pernah cari juga ya di video sebelumnya, tangga nada E ya, sama ya. Nah ini yang E. Kemudian kita lanjut saja langsung yang tuts hitam. Kita coba di nada dasar do sama dengan fis. Do sama dengan fis atau F crash, atau kalau dari G ke bawah berarti ges, tapi itu biasanya disebut fis ya. Jadi do sama dengan fis. Nah sama, kita cari tangga nadanya. Untuk do sama dengan fis, tangga nadanya kita mulai dari jari manis ya. Coba bisa dilihat. Do, re, mi, fa ya, mi ke fa setengah, sol, si. Nah, jarinya kita ulang ya. Do, re, mi, fa, sol, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah ya, seperti itu ya. Do, re, mi, yang do tingginya kita nggak habiskan di jempol, tapi kita pakai telunjuk, karena untuk pakai jempol nanti ini agak susah ya. Jadi yang untuk tuts hitam kalau mainkan tangga nada, di akhirnya tidak boleh yang jempol, tapi jari yang lain. Nah ini kita coba seperti ini. Nah jadi kita pakai telunjuk yang terakhir. Nah ini yang fis, yang kanan sama. Nah ya, kemudian sama dibentuk do mi sol, kemudian re, re fa la, mi sol si.
kemudian sol, si, re, ya. Kemudian la, do, mi, la, do, mi. Nah, kalau sudah bentuknya chord nggak apa-apa, jempolnya dihitam nggak apa-apa. Khusus untuk kalau tangga nada. Kemudian si, re, fa, si, re, fa. Nah, ini dimnya. Ya, jadi do, re, mi, fa. Jadi si, do, re, mi, fa. Nah, ini dimnya F dim. Nah, ya. Kemudian baru kembali do. Fa, mi, re. Nah, ya. Kita lanjut lagi. Kemudian yang G, ini kita sudah pernah coba tangan nadanya. Sama yang kanan. Nah, ini kita sudah pernah coba ya yang G. Nah, kita fokuskan yang sekarang ini yang tuts hitam. Kemudian kita naik ke setengah. Ini do sama dengan as atau G crash, ya. F, G, G crash. Oke, kita cari tangga nadanya sama. Kita pakai do, re, mi, fa, pakai jari yang tengah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, re, do. Nah, ya, sama yang kanan. Nah, kemudian bentuk chordnya kita susun do, mi, sol. Kemudian re nya, ya ini re, kemudian mi, kemudian fa, kemudian sol, la, si, la, si, cari re nya, kemudian fa nya, do, re, mi, fa. Nah, berarti seperti ini. Nah, atau ini G dim, kemudian kembali do. La, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini untuk nada do sama dengan as atau G crash atau gis sama. Kemudian lanjut nada dasar A. Ini sama tangga nadanya, sudah pernah kita coba ya. Nah, sekarang kita lanjut di tuts hitamnya. Naik setengah berarti bass atau A crash. Tapi paling sering disebut do sama dengan bass. Kita cari tangga nadanya dulu. Kita pakai do, kita pakai nada jari tengah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Yang kanan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kita bentuk chordnya do, mi, sol. Ya, do, re, mi, fa, sol, ya, jadi do, mi, sol. Do, kemudian re, ini C minor. Nah, tinggal bentuk C nya aja kita naikin C minor. Atau re, do, re, mi, fa, sol, la. Jadi re, fa, sol, re.
berarti ini D minor. Tinggal lihat aja di depannya ini nada apa. Nah berarti kalau dia di D berarti D minor, di C minor ya. Kemudian cari Fa, Do, Re, Mi, Fa, ini D crash mayor berarti kalau Fa, La, Do, kita cari Fa, Sol, La, Si, Do. Nah ini Fa nya, kemudian Sol naik 1, Sol, berarti ini F, normal F ya, ini Sol, kemudian La, Sol, La naik 1, berarti ini F, G, berarti G minor, G naik setengah, yang tengah jadi G minor ya. Ini tadi nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, ini La, kemudian Si naik 1. Nah kita cari Si, Re, Fa, Do, Re, masukin Re, Mi, Fa. Nah berarti ini dia di sini. Nah ini dim, berarti nadanya A dim. Kita lihat aja nada di depannya A dim, baru kembali ke bass mayor. Nah ini dia bass, Do sama dengan bass. Kemudian yang terakhir nada yang dasar yang ke-12 yaitu Do sama dengan B. Ini dia B, sudah pernah kita bahas, tapi kita coba ulang. Do. Untuk tangan kiri kita pakai jari manis ya, jadi tangan nadanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Untuk yang kanan ini normal. Nah ya, jadi yang pakai 4 jari itu kalau tangan kiri di B, tangan kanan tuh di F. Nah oke, jadi inilah 12 nada dasar ya, 12 tangga nada yang kalau kita mainkan keseluruhannya seperti ini tadi ya. Kemudian langkah keempat, hafalkan family chord dari setiap nada dasar. Jadi contoh kalau di Do sama dengan C, tadi kita sudah bahas di langkah yang kedua, setiap bunyinya Fa, Do, Fa, dan Sol berarti mayor. Kemudian setiap bunyinya Re, ini chord ya, bukan melodi. Setiap Re, Mi, dan La itu adalah minor. Nah ini harus dihafalkan supaya pada saat nanti memainkan sebuah lagu kita sudah mudah, sudah hafal. Kalau mayor 3 ya, 3 ini cuma Do, Fa, Sol. Minornya juga 3, Re, Mi, dan La. Kemudian yang Si itu adalah dim. Nanti kalau ada pertanyaan untuk apa nada dim ini, biasanya ini jembatan untuk ke La. Misalkan gini. Nah ya, contoh. Tapi bisa juga kalau lagu-lagu sekarang tuh yang dimnya itu dipakai on. Jadi Do nggak pakai Si-nya, yang kirinya nggak dipakai seperti ini, tapi dimainkan bass. Jadi ini bukan dibuat chord seperti ini, tapi dibuat seperti ini. Kemudian yang kanannya dipakai chord. Nah, misalnya jadi misalnya kalau lagu ya Do, nah jadi dia seperti ini. Nah, atau gini, lebih tepatnya Sol on Si ya, jadi Do,
saya dipakai sol, ini di kanannya sol ya, ini inversi, ini bentuk pertama inversi, ini pakai bass. Nah, ya, tengahnya nggak usah dipakai, ambil yang do nya aja, jadi pakai bass ya. Jadi untuk memainkan tangan kanan dan kiri, kita sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang bermain tangan kanan bentuk pertama dan inversi, kemudian yang tangan kiri bentuk pertama dan bentuk yang bass. Nah, itu bisa dilihat ya video-video yang ada ya teman-teman, buka aja linknya di deskripsi. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah langkah yang kelima, yaitu tentukan nada dasar dan praktekkan. Nah, jadi kalau kita mau belajar, kita nada dasar apa dulu yang kita pakai? Kalau kita mau belajar nada dasar C, atau nada dasar D, atau nada dasar E, ya, atau yang C kres, yang mana? Kita mau yang mana dulu? Nah ya, anggaplah kita main di nada dasar E misalkan. Nah, kita sudah tentukan nada dasar E. Kita mainkan tangga nadanya untuk kita bentuk chordnya ya. Misalkan do sama dengan E. Tangga nadanya ya, do re mi fa sol la si do si la si fa mi re do ya, kanan juga. Nah, chordnya kita susun do, kemudian re, mi, fa. Pakai jarak nada ya tadi ya teman-teman, pakai rumus yang tadi, jarak nada dan juga yang susunan chord yang sudah ada tuh. Sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, setelah kita dapat, kita mulai bentuk. Yang kanan kita bisa pakai inversi. Inversi itu artinya bentuk kedua dan ketiga. Kalau ini do mi sol, yang do ini bisa di sini. Nah, kadang juga bisa yang do re mi, mi nya ini bisa juga ditaruh di belakangnya. Nah ya, jadi bentuknya bentuk inversi. Nanti itu menyesuaikan dengan lagu ataupun pada saat kita bermain. Kemudian yang kiri kita pakai bentuk pertama dan bentuk bass. Kalau ini E, kita bisa pakai E nya nanti seperti ini. Diambil do dengan solnya ya, ini kan sol. Nah, untuk bermain chord bentuk pertama harus dalam satu oktav sini. Kalau sudah turun ke bawah, jangan lagi seperti ini, karena ini suaranya bass terlalu rendah dan kurang jelas, jadi harus main bass. Nah ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, inilah pembahasan kita kali ini. Silahkan teman-teman dilatih, dihafalkan sampai benar-benar jari-jari dan tangan kita bisa menyesuaikan. Selamat berlatih teman-teman.